Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Namun, untuk menghasilkan Raja Kumbang, kumbang ini harus terus melahap satu sama lain. Ini tentu saja membuat Hanli cukup frustrasi, namun dia tidak dapat menemukan solusi yang cocok, jadi dia hanya bisa menggunakan semua jenis metode untuk menyempurnakan tubuh kumbang untuk saat ini. Dengan melakukan itu, dia akan dapat meningkatkan kekuatannya secara bertahap, sehingga meningkatkan kemungkinan Raja Kumbang dipelihara dalam jangka panjang. Selain itu, meskipun dia tidak berhasil mengasuh Raja Kumbang, sekarang tugas sederhana baginya untuk mengendalikan 13 kumbang pemakan emas bergaris ungu ini dengan indera spiritualnya. Dengan demikian, menjadi pilihan yang jauh lebih layak untuk digunakan dalam pertempuran daripada puluhan ribu kumbang, dan tambahan baru untuk koleksi kartu trufnya. Selama beberapa tahun terakhir ini, Hanli juga telah menghabiskan sebagian besar persediaan eliksir Sungai Neraka Ilahi, dan konstitusi fisiknya telah mengalami beberapa perubahan besar. Yang paling menonjol dari perubahan ini adalah bahwa tingkat di mana dia dapat mengubah ki asal dunia menjadi kekuatan sihir selama kultivasi telah meningkat lebih dari 30%. 30% tampaknya tidak terlalu luar biasa, tetapi ini pada dasarnya berarti bahwa dia dapat mencapai efek yang sama dalam kultivasinya seperti yang dia lakukan di masa lalu dalam 2/3 waktu aslinya. Selain itu, King Yuanzi telah memberitahunya dengan sangat percaya diri bahwa membersihkan tubuh seseorang dengan Divine Infernal River Elixir akan sangat bermanfaat bagi seseorang ketika harus menembus kemacetan tahap integrasi tubuh. Kalau tidak, 4 Raja Iblis dari Jurang Bumi tidak akan mengambil risiko sebesar itu untuk mencoba dan mendapatkan beberapa obat mujarab. Selain itu, Hanli juga terus-menerus mengonsumsi semua jenis pil yang dapat meningkatkan basis kultivasinya, sehingga kekuatan sihirnya berkembang pesat. Pada titik ini, dia telah mencapai puncak tahap integrasi tubuh tengah, dan dia hanya membutuhkan kurang dari 20 tahun persiapan sebelum dia dapat mulai mencoba membuat terobosan. Dengan mengingat hal itu, Hanli menghela nafas dan menutup matanya untuk berkultivasi lagi. Namun, tepat pada saat ini, cahaya spiritual putih tiba-tiba muncul dari pintu ruang rahasia, mengikuti semburan cahaya semi-transparan yang menyebar ke seluruh ruangan. Hanli sedikit goyah saat melihat ini sebelum segera menyapu lengan baju ke arah pintu, yang langsung terbuka di tengah kilatan cahaya spiritual. Bola api kemudian langsung melesat ke dalam ruangan sebelum dengan cepat terbang ke genggaman Hanli, dan dia melihat ke arah bola api sebelum menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya, setelah itu ekspresinya berubah drastis. Jari-jarinya tiba-tiba menyatu, dan bola api itu hancur di tengah dentuman tumpul. Dan wajah Hanli menjadi gelap. Aku tidak mengira tanda iblis akan muncul secepat ini. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain keluar dari pengasingan, gumamnya saat cahaya spiritual keluar dari tubuhnya. 2 Hanli lainnya terbang ke arahnya sebagai sepasang proyeksi. Ketiganya digabungkan menjadi satu di tengah sepasang dentuman tumpul, dan aura Hanli tiba-tiba membengkak secara drastis saat dia bangkit. Dia melambaikan tangan ke arah kuali biru raksasa, dan dengan cepat menyusut menjadi seukuran kepalan tangan manusia, lalu menghilang ke lengan baju Hanli. Setelah itu, Hanli mengangkat kepalanya, dan dia tiba di depan pintu masuk ke ruang rahasia, menempuh jarak lebih dari 100 kaki dalam sekejap. Setelah itu, dia keluar dari ruangan dan menghilang. Di kaki gunung raksasa jauh di dalam pegunungan tertentu di dunia purba, ada seorang pemuda berjubah putih yang terlibat dalam kebuntuan yang menegangkan dengan 3 binatang purba yang sangat besar. Salah satu dari 3 binatang itu adalah raksasa berkepala 2 yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Itu memiliki penampilan yang sangat ganas, dan memegang tongkat hitam besar. 2 binatang lainnya terdiri dari sepasang ular sanca merah raksasa,
salah satunya ular sanca itu panjangnya lebih dari 3.000 kaki, dan yang lebih kecil panjangnya 800 kaki. Keduanya mengeluarkan kabut merah dari mulut beracun, dan ketiga binatang purba itu menatap tajam ke arah pemuda yang relatif kecil dengan waspada. Pemuda berjubah putih memiliki rune emas dan perak di wajahnya, dan berkata dengan suara dingin, "Hehe, aku sudah mengeluarkan peringatan beberapa hari yang lalu agar semua makhluk hidup yang kuat di tempat ini pergi. Semua dari yang pintar telah pergi, dan hanya kalian bertiga yang menolak untuk melakukannya. Apakah Anda benar-benar berpikir dapat menentang saya jika bersatu? Sungguh naif. Dalam hal ini, Anda tidak perlu pergi lagi, saya akan ambil jiwa dan inti batinmu, dan jadikan ini tempat peristirahatan terakhirmu." Tiga binatang purba itu tampaknya telah mengembangkan beberapa tingkat kecerdasan, dan begitu mereka mendengar ini, raksasa berkepala dua itu menggertakkan giginya sebelum memukulkan tinju besar dengan keras ke dadanya, lalu melepaskannya geraman marah. Kedua ular sanca merah juga memiliki tatapan dingin, dan mulai menjentikkan lidahnya saat desisan semakin keras dan mengancam. Senyum dingin muncul di wajah pemuda berjubah putih saat melihat ini, dan dia membuat segel tangan sebelum tiba-tiba jatuh ke tanah. Suara gedebuk terdengar saat semburan ki glasial putih meletus, meliputi area seluas beberapa hektar dalam sekejap mata. Setelah itu, kepingan salju seukuran telur yang berkilauan dan tembus cahaya muncul di udara, dan semuanya mulai berkilauan dengan cahaya menyilaukan di bawah matahari. Tangisan tajam meletus dari dalam ki putih, dan kelabang putih murni yang menyerupai patung es keluar. Kelabang memiliki 6 sayap di punggungnya dan sepasang mata merah cerah. Ketika muncul dari ki glasial putih, panjangnya hanya sekitar 80 kaki, tetapi kemudian dengan cepat memanjang hingga lebih dari 1.000 kaki, kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan api glasial putih, yang melonjak ke arah ketiga binatang itu sebagai lautan glasial putih. Hati ketiga binatang itu tersentak saat melihat ini, dan segera melepaskan teknik pertahanan, jelas sangat menyadari betapa menakutkannya ki glasial ini. Raksasa berkepala dua itu mencengkeram tongkat hitamnya dengan kedua tangan sebelum dengan keras mengayunkannya ke udara di depannya beberapa kali secara berurutan. Serangkaian dentuman ledakan terdengar, dan embusan angin kencang tersapu sebelum meluncur langsung menuju ki glasial di kejauhan. Sementara itu, dua ular sanca raksasa membuka mulut mengeluarkan semburan besar kabut merah yang berubah menjadi api yang menghanguskan, yang membentuk penghalang di sekitar tubuhnya. Namun, di hadapan laut glasial putih, angin kencang dan api yang menghanguskan semuanya langsung ditaklukkan, yang membuat ketiga binatang raksasa itu terkejut dan ngeri. Bahkan sebelum memiliki kesempatan untuk bereaksi, mereka membeku menjadi 3 patung es. Kelabang besar itu mengepakkan sayapnya untuk melepaskan 6 garis cahaya putih. Garis-garis cahaya berputar di sekitar 3 patung, dan patung-patung itu hancur menjadi tumpukan serpihan es. Cahaya berkelebat, dan jiwa 3 binatang raksasa itu muncul sebelum segera mencoba melarikan diri dengan panik, tetapi kelabang bersayap 6 membuka mulutnya lagi untuk mengeluarkan semburan kekuatan hisap tak terlihat. Pecahan sisa-sisa beku 3 binatang raksasa dan jiwa, semua tersapu sebelum dimakan oleh kelabang besar. Setelah itu, cahaya putih menyala, dan kelabang bersayap 6 menghilang, hanya pemuda berjubah putih yang muncul kembali. Dia melihat ke bawah dengan ekspresi dingin, dan setelah memverifikasi bahwa dia tidak melewatkan apapun, dia mengalihkan pandangannya ke arah gunung raksasa di depan. Tubuhnya bergoyang, dan dia langsung terbang di udara sebagai seberkas cahaya putih, menghilang ke gunung hanya setelah beberapa kilatan. Beberapa saat kemudian, pemuda berjubah putih itu muncul di dalam gua alami yang terletak di bawah gunung. Dia menatap dinding batu ungu kemerahan di dalam gua dengan ekspresi gembira. "Haha, aku telah menemukan tambang biji yin ungu.
Sepertinya aku akan mendapatkan tubuh roh sejati lebih cepat dari yang kuperkirakan. Begitu suaranya menghilang, dia mengambil bentuk kelabangnya lagi, dan mengeluarkan semburan cahaya yang menutupi seluruh dinding batu. Dinding batu ungu kemerahan kemudian perlahan menghilang di tengah kilatan cahaya spiritual putih, dan sebuah lubang hitam raksasa yang menganga tertinggal di belakangnya. Setelah itu, kelabang bersayap 6 segera mengepakkan sayapnya dan menghilang ke dalam lubang sebagai seberkas cahaya hitam, yang diikuti serangkaian ledakan gemuruh terdengar dari dalam. Di dalam ruang rahasia tertentu di Istana Laut Dalam, ada kepompong raksasa yang tergantung di udara. Kepompong itu diselimuti benang merah yang tak terhitung jumlahnya, dan menggeliat tanpa henti. Setelah itu, rune merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya, dan mulai berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Hanya dalam rentang satu napas, seluruh ruang rahasia yang luas itu seluruhnya diisi oleh kepompong raksasa yang mengembang, diikuti oleh bayangan hitam samar di dalam kepompong yang bergerak sedikit. Kepompong itu segera meledak di tengah ledakan yang menghancurkan bumi, dan seorang pemuda telanjang muncul di udara di dalam ruang rahasia. Pria muda itu memiliki kulit seputih batu giok, dan serangkaian fitur wajah yang sangat tampan. Ada diagram bunga teratai emas yang berkilauan tertulis di bagian depan tubuhnya, juga punggungnya. Bunganya berukuran beberapa kaki dan sangat jelas dan hidup. Mereka telah menyebar hampir ke seluruh tubuh pemuda itu, dan anehnya, hanya dengan melihat membuat seseorang merasa pusing. Mata pemuda telanjang itu tertutup rapat, dan ekspresinya tenang dan tenang saat dia melayang di udara. Setelah beberapa lama, cahaya keemasan samar melintas dari tubuhnya, dan diagram bunga teratai emas mulai berputar dan berkedip. Pria muda itu perlahan membuka matanya untuk memperlihatkan sepasang pupil yang sangat terang yang sepertinya mengandung semacam kekuatan misterius. Sepasang dentuman tumpul terdengar, dan 2 bola api tiba-tiba tersulut di mata pemuda itu. Salah satu bola api berwarna emas, sedangkan yang lainnya berwarna perak, dan tanpa henti saat pemuda itu menggerakkan kepalanya. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada benda tertentu yang terletak di sudut ruang rahasia, dan ekspresi yang sangat aneh muncul di wajahnya. Item ini adalah bola kristal yang diletakkan di atas meja batu giok pendek. Bola itu seukuran kepalan tangan manusia, dan permukaannya berkilauan dengan cahaya spiritual yang redup. Gambar itu menggambarkan polong biji teratai perak yang berkilauan. Api emas dan perak di dalam mata pemuda itu berkedip tanpa henti, tetapi ada aura glasial yang terlihat dari tubuhnya. Tiba-tiba, membuat segel tangan, dan lapisan api spiritual keemasan meletus dari tubuhnya, yang kemudian berubah menjadi jubah emas mewah yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia kemudian membuat gerakan meraih ke arah bola kristal dari jauh, dan itu terbang ke arahnya sebelum menghilang ke dalam tubuhnya. Pria muda itu mengangkat kepalanya sebelum bergumam, "Aku hampir mati demi harta karun di alam abadi sejati, beraninya kau mengambilnya. Aku tidak peduli siapa dirimu, aku akan memburumu sampai ujung dunia ini dan membunuhmu. Tapi sebelum itu, aku harus keluar dari tempat ini." Detik berikutnya, dia menggosok kedua tangannya, dan cahaya keemasan menyala sebelum dia mengangkat telapak tangannya ke udara. Sebuah bola cahaya keemasan muncul, kemudian membesar secara dramatis, sementara suara mendengung meletus di seluruh ruang rahasia. Dalam rentang waktu hanya beberapa tarikan napas, beberapa dentuman tumpul terdengar di dalam istana misterius ini, diikuti oleh beberapa pilar cahaya emas yang meletus ke segala arah. Serangkaian ledakan gemuruh yang keras kemudian meletus saat lebih banyak cahaya keemasan melonjak keluar dari istana, dan seluruh bangunan runtuh dan hancur. Seluruh area dibanjiri oleh cahaya keemasan ini, dan ketika cahaya memudar, pemuda berjubah emas itu berdiri di situs asli istana tanpa ekspresi. Dia menarik lengannya yang terangkat, dan beberapa saat kemudian, seberkas cahaya keemasan terbang keluar dari lautan.
Setelah itu, seberkas cahaya keemasan memilih arah tertentu untuk dilalui, dan langsung menuju ke benua Tianyuan. Di wilayah suku kayu benua Tianyuan, ada seorang wanita bertelanjang kaki dengan gaun putih melayang di atas pohon rimbun besar yang tingginya lebih dari 100.000 kaki. Berdiri di depannya adalah seorang pria tua berjubah biru, dan terlibat dalam kebuntuan yang menegangkan. Lebih dari 1.000 kaki di bawah wanita itu, ada seorang pria kekar mengerikan dalam setelan baju besi hitam, dikelilingi oleh seorang pria dan wanita parubaya. Pria kekar itu menyilangkan tangan, dan dia memelototi duo parubaya itu dengan tatapan ganas di matanya. Sebaliknya, pasangan parubaya itu berpenampilan cukup halus, dan wanita itu menilai pria kekar dengan tatapan waspada di matanya. Aku tidak tahu siapa kamu atau dari mana asalmu, tetapi kamu menyusup ke tanah suci suku kayu kami dan mengambil lebih dari 10 bunga roh hitam. Apakah kamu benar-benar berpikir suku kami tidak memiliki makhluk tahap kenaikan agung untuk menentangmu? Pria berjubah biru itu berkata dengan suara dingin sambil menatap wanita di depannya. Aku tidak akan menyusup ke suatu tempat tanpa melakukan penelitian sebelumnya. Kamu adalah tetua suku kayu, kan? Jangan terlalu pelit, rekan Daoiswu, tidak perlu terlalu bersusah payah untuk beberapa bunga roh hitam, kata wanita itu dengan santai. Kamu membuatnya terdengar seperti bukan masalah besar, tetapi bunga roh hitam memiliki efek yang luar biasa, dan seluruh suku kami hanya dapat menghasilkan lebih dari 100 bunga seperti itu per 10.000 tahun. Kamu telah mengambil hampir setengahnya, dan kamu pikir akan diizinkan untuk pergi bebas. Ekspresi pria tua itu menjadi gelap saat dia berkata, penatua suku kayu ini telah berkultivasi di area rahasia tertentu di dekatnya, dan jika bukan karena dia harus keluar dari pengasingan untuk mengurus beberapa hal, dia bahkan tidak akan menyadari bahwa seseorang telah menyusup ke tanah suci sukunya, dan mengambil begitu banyak bunga roh hitam. Setelah dia menemukan ini, dia segera menghadapi para pelaku, tetapi wanita yang berdiri di hadapannya memiliki kekuatan yang tak terduga, bahkan ke tahap Grand Ascension seperti dia. Itulah sebabnya dia tidak langsung menyerangnya. Aku sudah membantu sukumu dengan tidak mengambil semua bunga roh hitam. Kamu cukup kuat, tapi kamu masih bukan tandinganku, jadi apa yang akan kamu lakukan? Wanita itu mencemooh, dan lelaki tua berjubah biru itu sangat marah dengan kata-katanya. Di puncak amarahnya, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Mengingat kamu tidak menghormati suku kayu kami, aku harus menguji kemampuanmu untuk melihat apakah kamu benar-benar dapat mendukung kata-katamu. Jika kamu benar-benar lebih kuat dariku, maka aku akan memerintahkan seluruh suku kayu untuk mundur dan membiarkanmu pergi. Jika kamu bukan tandinganku, maka makhluk lain dari suku kayumu hanya akan meminta kematian jika menantangku. Namun, apakah kamu benar-benar ingin bertarung di sini? Wanita itu bertanya sambil tersenyum sambil melirik pohon raksasa di bawah. Wanita itu sudah menjadi kecantikan yang tiada taraf, dan senyumnya hanya semakin menonjolkan daya pikatnya. Bahkan lelaki tua itu terpesona oleh keanggunannya yang menakjubkan, tetapi dia segera kembali ke akal sehatnya, di mana ekspresinya semakin gelap. Kami berdua akan meruntuhkan tanah suci sukuku jika kami bertempur di sini. Ikutlah denganku, rekan Taois. Pria tua itu menyapu lengan bajunya ke atas, dan pilar cahaya biru meletus. Pilar cahaya biru kemudian berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 1.000 kaki sebelum menebas udara. Ledakan keras terdengar saat pedang raksasa itu menghantam udara kosong di tengah kilatan cahaya putih. Semburan fluktuasi spasial yang kuat meletus, dan panjangnya lebih dari 100 kaki muncul. Penatua suku kayu ini telah menghancurkan celah spasial hanya dengan satu serangan. Dia melangkah ke celah spasial. Senyum tipis yang diwarnai dengan sedikit cemoohan muncul di wajah wanita itu, dan dia menoleh ke pria kekar di bawah sebelum mengeluarkan instruksi.
Kamu tinggal di sini sekarang, aku akan segera kembali. Iya, leluhur suci. Pria kekar itu berpenampilan sangat ganas, tetapi dia bertindak sangat hormat terhadap wanita itu. Wanita itu dengan lembut mengetukkan kakinya ke udara, dan sekuntum bunga merah muda muncul di bawah kakinya sebelum perlahan membawanya ke celah spasial. Beberapa saat kemudian, serangkaian ledakan yang menggelegar dan ledakan yang mencengangkan meletus di dalam celah spasial, disertai dengan kilatan cahaya yang menyilaukan. Seolah-olah kiamat telah menimpa ruang di dalam celah. Kedua kultivator suku kayu Parubaya saling bertukar pandangan kaget saat melihat ini. Adapun pria kekar, dia berbalik kembali ke dua Parubaya saat ekspresi ganas muncul kembali di wajahnya, tampaknya sama sekali tidak peduli dengan wanita berkulit putih. Keributan yang terjadi di dalam celah itu tidak berlangsung lama. Sekitar 10 menit kemudian, semua cahaya memudar, dan tidak lebih dari keheningan total yang terdengar di dalam celah spasial. Duo Parubaya itu berbalik ke arah celah dengan ekspresi gugup, sementara pria kekar itu hanya menilai mereka dengan cibiran. Beberapa saat kemudian, cahaya biru menyala dari dalam celah spasial, dan sesosok manusia muncul dari dalam. Itu adalah pria tua berjubah biru. Dia tampak tidak terluka secara fisik, tetapi wajahnya jelas lebih pucat. Begitu dia muncul dari celah spasial, dia berbalik ke arahnya dengan sedikit ketakutan di matanya. Baru pada saat itulah wanita berbaju putih juga keluar dari celah spasial, dan ekspresinya tetap tenang. Kekhawatiran di wajah duo Parubaya dari suku kayu hanya diperburuk setelah melihat ini. Begitu wanita berbaju putih muncul, dia bertanya, "Bisakah saya pergi sekarang, rekan Taois?" Tetua suku kayu memasang ekspresi yang sangat tegang seperti yang diinstruksikan melalui gigi terkatup. "Mu Jun, Mu Jiao, keluarkan perintahku ini, tidak seorang pun dari suku kayu diizinkan untuk menyerang keduanya, dan mereka diizinkan meninggalkan wilayah kita." Pria Parubaya itu langsung mencoba membantah perintah tersebut. Tapi Tetua Agung, Bunga Roh Hitam itu, "Diam, apakah kamu meragukan kata-kataku?" Pria tua itu berteriak ketika ekspresi dingin muncul di wajahnya. "Aku tidak berani, senior. Aku akan segera menyampaikan perintahmu." Pria Parubaya itu buru-buru menjawab dengan membungkuk. Teruskan, kalau begitu." Pria tua itu mendengus dengan dingin. Pria Parubaya itu membalikkan tangan untuk menghasilkan setumpuk jimat biru yang berkilauan, dan dia menyapu tangan ke arah jimat beberapa kali sebelum melepaskannya sebagai seberkas cahaya biru dengan jentikan pergelangan tangannya. Jimat itu segera menghilang ke udara tipis di dekatnya, dan wanita bergaun putih itu hanya tersenyum saat melihat ini saat dia menyelipkan beberapa helai rambut di belakang telinganya. Dia kemudian melambaikan tangan ke arah pria kekar berarmor hitam di bawah, lalu terbang pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria kekar itu terkekeh penuh kemenangan sebelum segera berangkat mengejar wanita itu sebagai embusan angin hitam yang ganas. Tetua suku kayu sangat marah karena pria kekar tahap integrasi tubuh bertindak sangat kasar di hadapannya, tetapi dia tidak berani melakukan apapun selain melihat dengan ekspresi dingin saat keduanya terbang menjauh. "Mu Jiao, mata kebijaksanaan roh Azure Anda sangat mendalam, dapatkah Anda mengidentifikasi sesuatu tentang keduanya?" Pria tua itu tiba-tiba bertanya. "Saya khawatir saya harus mengecewakan Anda, Tetua Agung. Saya mengaktifkan mata kebijaksanaan saya hingga batas maksimalnya saat itu, tetapi masih tidak dapat melihat." Wanita tahap kenaikan besar itu diselimuti oleh proyeksi bunga yang tak terhitung jumlahnya, membuatku tidak mungkin melihat wujud aslinya. Mungkinkah dia juga roh kayu atau memiliki hubungan dengan suku kayu kita? Wanita Parubaya suku kayu itu menjawab dengan ragu-ragu. Dia pasti bukan dari suku kayu kita, kemungkinan besar seni kultivasi yang dia gunakan terhubung dengan milik kita. Dia sangat kuat,
Dan aku khawatir sekarang karena dia muncul di dekat wilayah suku kayu kita jadi dekat dengan dimulainya kesengsaraan iblis." Pria tua itu menghela nafas.